Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritain Bukumu bersama saya Randi Sondaru. Hari ini saya ingin cerita sebuah buku yang udah cukup lama terbitnya, tahun 2008, dan saya sendiri membaca buku ini pada tahun 2010. Buku ini ditulis oleh Dr. Dino Patijalal dan judul buku ini adalah Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY. Kita mulai ya. Jadi penulisan buku ini dilatar belakangi oleh inisiatif Dr. Dino Patijalal yang pada saat itu menjabat sebagai juru bicara bidang luar negeri untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia setiap hari menemui SBY untuk melaporkan berbagai peristiwa luar negeri dan relevansinya dengan Indonesia. Pada proses tersebutlah ia berinteraksi dan melihat sisi kepemimpinan SBY dari dekat. Karenanya dia menulis buku ini untuk dapat menggambarkan dan memberikan manfaat kepada para pembaca tentang bagaimana SBY memimpin. Penulisan buku ini dibagi dalam 6 bagian, yaitu memimpin dalam krisis, memimpin dalam perubahan, memimpin rakyat dan menghadapi tantangan, memimpin tim dan membuat keputusan, memimpin dalam pentas dunia, dan memimpin diri sendiri. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembaca memahami sisi-sisi kepemimpinan SBY dalam berbagai bidang. Kemudian penulis selalu memulai setiap bab dalam buku ini dengan teori umum yang berkaitan dengan bab tersebut, lalu mengambil contoh figur-figur pemimpin internasional. Kemudian dia mulai membahas kepemimpinan SBY pada bidang tersebut. Pada bagian memimpin dalam krisis, Dr. Dino banyak menyoroti kepemimpinan SBY dalam menghadapi krisis tsunami. Dalam peristiwa tsunami tersebut, Aceh luluh lantak dengan jumlah korban meninggal lebih dari 200.000 orang. Infrastruktur kita juga hancur di sana. Kemudian kondisi bangsa juga terkaget-kaget karena tidak pernah menduga hal tersebut akan terjadi. Kondisi krisis tersebutlah yang dihadapi SBY. Beliau begitu total dalam menghadapi masalah tersebut dan berani mengambil resiko dalam mengambil solusi yang tidak lazim dilakukan orang lain. Sebagai contoh, beliau mengundang militer asing untuk membantu merekonstruksi Aceh. Saat para politisi lain menghujat kebijakan tersebut, ia tidak bergeming dan siap dengan resiko apapun yang terjadi karena ia tahu bahwa pada saat itu Indonesia memang butuh bantuan. Setelah tsunami berlalu, SBY melihat peluang perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ia menjadikan peristiwa tsunami sebagai momen untuk kembali duduk bersama dan berdamai. Hasilnya GAM rela kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Padahal di saat yang sama, Sri Lanka belum juga usai mengatasi perang saudara, walaupun sama-sama dilanda tsunami. Kemampuan SBY menghadapi krisis dan mengubahnya menjadi peluang inilah yang membuat beliau dijadikan salah satu kandidat peraih Nobel Perdamaian. Pada bagian selanjutnya, Dr. Dino membahas upaya SBY memimpin dalam perubahan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah upaya SBY untuk membenahi birokrasi di negeri ini. Ia menjadi sangat marah ketika menemukan kelambanan pelayanan masyarakat yang terjadi di lapangan. Dalam beberapa foto di dalam buku ini, diperlihatkan SBY yang sedang meninjau langsung kegiatan para birokrat di lapangan. Kepemimpinan SBY dalam perubahan ini tetap dilakukan berlandaskan kepada peraturan yang ada, sehingga perubahan tersebut tidak liar dan tetap dalam jalurnya. Hal positif lain yang digambarkan dalam buku ini adalah upaya SBY untuk tetap menghormati para pendahulunya. Perubahan yang dilakukan tidak perlu dibandingkan dengan cara menjelek-jelekan presiden terdahulu, karena rakyat bisa menilai mana yang lebih baik dan menghormati para pendahulu merupakan akhlak yang baik juga. Pada bagian ketiga, Dr. Dino mengedepankan kemampuan SBY dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ia menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bersentuhan dengan berbagai statistik dalam membuat kebijakan, tetapi harus menyadari bahwa berbagai kebijakan yang diambilnya akan berakibat begitu personal bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemimpin harus membangun kedekatan diri dengan orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu contoh yang dia ambil dalam buku ini adalah upaya SBY merasakan kondisi rakyat Aceh saat tsunami. Kemudian pada bagian ini Dr. ini juga membahas cara SBY menghadapi fitnah dengan cara yang sopan dan mengedepankan kerendahan hati. Ia melawan fitnah tersebut dengan cara kepala dingin dan proporsional. Ia tidak memanfaatkan jabatannya sebagai presiden untuk melawan pemfitnah. Dr. Dino juga memasukkan cara SBY dalam memilih anggota tim dan memimpinnya. Dalam bab ini ia mengutarakan pertimbangan SBY dalam memilih
Jenderal Endy Hartono daripada Jenderal Ryamizat Riyakudu yang sebelumnya sudah direkomendasikan Megawati kepada DPR. Dr. Dino juga membahas keputusan SBY untuk mereshuffle beberapa orang menterinya yang sudah tidak lagi menunjukkan kinerja yang baik. Dalam proses tersebut, ia betul-betul melepaskan diri dari pengaruh para pesaing politiknya, baik tokoh-tokoh nasional maupun partai-partai yang mengancam mencabut dukungannya terhadap pemerintahannya. Pada bagian ini, beliau juga membahas tentang loyalitas yang harus berjalan dua arah di antara atasan dan bawahan. Pada bagian akhir, Dr. Dino menjelaskan prestasi SBY dalam pentas dunia, keberhasilannya melaksanakan UNFCCC di Bali, upaya negosiasi yang beliau lakukan untuk membebaskan rakyat Korea Selatan yang disandera Taliban, serta berbagai upaya lain yang dilakukan SBY yang membuat Indonesia kembali menjadi negara yang dipandang dalam pentas dunia. Kemudian beliau juga membahas cara SBY memimpin diri sendiri, mulai dari ketepatan waktu sampai cara beliau melepas penat. Akhirnya menurut saya buku ini memang subjektif sekali dan benar-benar memperlihatkan sisi positif SBY dalam memimpin. Sehingga tidak heran jika buku ini dikatakan sebagai upaya kampanye menjelang pemilihan presiden pada tahun 2009. Namun terlepas dari berbagai macam tudingan tersebut, buku ini mampu menghadirkan berbagai situasi saat SBY mengambil keputusan dari dalam istana yang selama ini jarang diketahui orang lain. Kemudian kehadiran buku ini bisa menjawab kebutuhan akan hadirnya ilmu kepemimpinan yang sampai sejauh ini juga belum banyak dan sangat minim jumlahnya. Buku ini saya rekomendasikan bagi mahasiswa dan para pemimpin muda yang saat ini berada di berbagai sektor agar bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah-kisah yang ditampilkan Dr. Dino dalam buku ini. Demikian kisah dan cerita tentang buku Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Kita ketemu lagi di review buku berikutnya. Randi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.